Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu teman-teman semua, kita bersyukur pada saat malam hari ini kita Pilar Hermon yang ada dapat kembali berkumpul di tempat ini, bersatu hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau menyembah Dia. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan Yesus, untuk menikmati hadirat-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap beban kami. Kami mau lupakan setiap pergumulan kami Tuhan. Pada saat malam hari ini kami mau fokuskan diri kami untuk menyembah dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
lebih dari segala yang ada, lebih dalam. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Bang Ivan yang membuka kita di dalam doa. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sungguh kami mau membawa pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sudah memberkati kami. Malam hari ini Tuhan kami bawa pujian syukur kami kepadamu. Kami umat-umat-Mu Tuhan bersepakat bersatu hati mau menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Terimalah, bahkan kami berdoa buat umat-umat-Mu dalam perjalanan. Kiranya Engkau hantar dengan selamat tiba di tempat ini. Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Engkau. Sukacita kami melimpah Tuhan, buat kami bermegah di dalam hadirat-Mu. Karena itu penuhi kami dengan kuasa-Mu, dan biarlah Allah yang berhadirat bagi kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap tinggal berdiri Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Allah perlindungan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota benteng
tiba saatnya kita akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Boleh langsung saja maju ke depan. Oke, baiklah. Saya mulai dari saya sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu, teman-teman, di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang saya rasakan di mana bulan Juli kemarin tanggal 12 sampai 23 Agustus saya diberikan kepercayaan dari Tuhan melalui pekerjaan saya, melalui kantor saya untuk bisa perbantuan ke Manado. Dan puji Tuhan selama di sana Tuhan memberkati, setiap pekerjaan berjalan dengan lancar dan kembalinya ke tempat ini dengan sehat walafiat bugar. Saya bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dan ketika saya ke Manado, selama ini saya tinggal di Palembang, saya merasa saya itu sendiri kayak gitu. Ternyata waktu di Manado itu begitu banyak, mulai dari berangkat diantar sama Om Uki sama Tante Rani. Aku kayak, iya aku punya mama bapak ini di Palembang. Maksudnya kayak jam 4 pagi diantar, terus pas di Manado ditanyain sama Tante Tika, ditanyain sama Om Uki, Tante Rani, Tante Yoyon, gimana kabarnya segala macam. Aku bilang sama Kak Dirs, kok tetap banyak aku punya keluarga di Palembang gitu. Aku kira selama ini kayak ya udah sih ikut semuanya, ya udah gitu. Ternyata pas di Manado semua anak ya terkhusus GPDI Segaran sih, sampai Kak Ira nanya, Tante Vera nanya, terus aku kayak merasa wah ini yang gak aku syukuri selama ini gitu, ini yang gak aku sadari. Dan aku bersyukur punya keluarga yang luar biasa yang Tuhan kasih sama aku. Terima kasih juga untuk Pilar Hermon yang ada, untuk doa-doanya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada yang ingin melanjutkan saya bersaksi di depan ini, teman-teman? Oh iya pada sebulan gak hadir. Haleluya. Ya, tidak sebulan ya Bapak Ibu. Ya. Jangan sebulan ya. Ya, beberapa minggu. Ya, puji Tuhan. Ya, bukan sengaja Bapak Ibu, tapi memang karena ada pekerjaan dan lain hal saya tidak bisa hadir. Tapi satu hal yang saya nikmati sekarang adalah ya kalau keluarga ya sudah keluarga, puji Tuhan ya. Satu sama lain saling mendukung, saling mendoakan, saling memberi perhatian. Itu indahnya di Pilar Hermon ya. Sampai nggak tahu kalau di pilar lain. Ya ini pilar kita, tapi puji Tuhan memang karena itu ya saya juga merasakan yang sama ya, yang seperti Uci rasakan. Tapi satu hal yang buat saya baru-baru ini Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa pelajaran yang berharga bagi saya adalah saya mulai serius sama Tuhan dengan satu tindakan gitu. Saya mau sharing bukan seperti mau sombongan atau bagaimana, tapi hari-hari ini kita perlu banyak berdoa ya. Kalau saya pribadi karena memang kejadian yang di Segaran kemarin, Tante Mama Feni itu jatuh pingsan, Bapak Ibu, itu saya trauma, saya jujur trauma itu, saya trauma. Maka dari situ saya ngomong sama Grace waktu itu, banyak-banyak berdoa ya untuk kita sebagai WL gitu, karena saya sharing juga sama Deris, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di pelayanan itu gitu. Kalau sampai kejadian seperti Tante Feni itu kejadian lagi, ya kita harusnya sudah berwas-was ya, udah siap sedia gitu. Jadi satu hal yang saya dapat remanya adalah sekarang benar-benar saya kalau berdoa, kalau tidur tuh saya sudah berlutut sekarang. Saya bukan mau menyombongkan, tetapi saya belajar untuk sungguh-sungguh juga. Kalau kemarin doanya di meja, duduk di meja gitu. Kalau sekarang nggak bisa lagi nih, kayaknya memang harus sungguh-sungguh.
Jadi ini pengalaman saya pribadi melalui kejadian yang kemarin. Mungkin bagi kita juga udah mulai serius lah sama Tuhan. Karena doa tuh satu-satunya penolong bagi kita. Hanya menyampaikan isi hati kita ke Tuhan tuh itu senjata buat kita. Kalau yang kemarin juga pertama yang terjadi demo, mau tak mau kami juga kerja tuh WFH kan dari rumah gitu, tapi ya sampai segitunya berarti perusahaannya, kondisi kita gitu. Ya saya mengajak untuk kita semua juga untuk berdoa, ya perbanyak berdoa lah. Isi hati kita tuh Tuhan tahu dan Tuhan akan dengar. Itu saja kesaksian saya. Silakan. Ada lagi Bapak Ibu, teman-teman semua? Om Uki? Kita akan memberikan persembahan kita dan nanti untuk persembahan kedua diberikan kepada Sekolah Alkitab Palembang. Sambil memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita katakan berilah yang baik. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih karena selalu ada bersama dengan kami kemanapun kami melangkah ya Tuhan. Terima kasih Yesus karena tidak pernah meninggalkan kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena selalu setia bahkan ketika kami tidak setia kepadamu ya Tuhan. Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan kami sendiri Tuhan. Tak pernah kau biarkan kekuatan
bagi setiap kami pada saat malam hari ini, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan pada saat malam hari ini, kami percaya semuanya karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bila setiap pujian kami Tuhan yang sudah kami angkat bagi pada saat malam hari ini, semuanya naik ke hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dan siaplah Tuhan hati kami untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan Engkau yang mempersiapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Bapa, biar firman-Mu bertumbuh berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, mulut bibir hamba-Mu Tuhan, bila Engkau yang menjamah, bila Engkau yang mengurapi Bapa yang baik. Biar kami hamba-Mu Tuhan boleh berbicara seturut sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kembali kita berkumpul di tempat ini. Saya baru pertama kali di sini di Pilar Hermon. Ya, Hermon kan? Iya, puji Tuhan. Welcome for me ya kan. Ya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, berkasih setia Tuhan. Saya boleh dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih. Kalau untuk perkenalan mungkin sebagian sudah tahu dan sebagian juga mungkin ada yang belum tahu. Nama saya Hana, boleh dipanggil Hana. Saya di sini praktek membantu pelayanan di GBDI Segaran dan Bukit Laut. Puji Tuhan, tidak berlama-lama kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-10 di ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Sekali lagi, Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang 52. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan baca yang ganjil. Dan dalam hitungan yang ketiga, Yesus menyembuhkan Bartimeus, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia sendiri berdiri, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk bantuannya. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini berbicara tentang Bartimeus. Di mana pada saat malam hari ini kita akan belajar melalui seorang Bartimeus. Ya, kita sudah baca tentang Bartimeus ini, di mana kita semua pasti tahu dan gak asing lagi dengan Bartimeus ya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Bartimeus ini adalah seorang buta, pengemis yang kerjaannya hanya meminta. Ya, di mana hanya duduk meminta, dan pada saat itu lewatlah rombongan Yesus ya bersama dengan murid-muridnya dan rombongannya, dan di mana pada saat itu Bartimeus memanggil Tuhan. Hari ini menurut saya Bartimeus ini adalah seorang yang sangat beruntung ya. Walaupun dia buta, tapi menurut saya dia adalah seorang yang beruntung. Kenapa saya katakan Bartimeus adalah seorang yang beruntung? Karena Bartimeus ini tidak semua orang bisa berbicara dengan Tuhan ya. Tidak semua orang bisa langsung menyapa Tuhan.
ya pada saat itu. Saya dan saudara mungkin belum pernah melihat Tuhan, tetapi Bartimeus pada saat itu walaupun dengan keterbatasannya dia bisa berbicara kepada Tuhan. Ya, nah pada saat Yesus bersama murid-muridnya pergi mengunjungi Yeriko, kita bisa lihat di situ terjadi mujizat Tuhan. Ya, ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus dan rombongannya akan lewat di situ, maka Bartimeus berteriak dan berseru kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan Tuhan. Bahkan ketika orang-orang menyuruh Bartimeus untuk diam, Bartimeus tetap berusaha berteriak, ya, bahkan lebih kencang lagi. Nah, dan yang terjadi di ayat yang ke-49 dikatakan Yesus berhenti dan memanggilnya. Ya, Yesus berhenti dan memanggil Bartimeus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pada saat malam hari ini kita akan belajar melalui dari kisah Bartimeus ini. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Bartimeus ini? Apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita dari seorang buta yang bernama Bartimeus? Yang pertama, kita akan belajar bagaimana kita harus percaya walaupun kita tidak melihat. Ya, seperti yang saya katakan di awal bahwa Bartimeus ini adalah seorang yang buta. Ya, sangat sulit untuk kita percaya ketika kita tidak melihat. Betul? Betul? Ya. Sangat sulit kita untuk percaya sesuatu kalau kita tidak melihatnya secara langsung. Itu adalah kemanusiaan kita ya. Kita pasti harus melihat dulu baru percaya ya segala sesuatunya. Tetapi baru kita belajar dari sini bahwa Bartimeus ini dia bisa percaya walaupun dia tidak melihat. Ya, walaupun Bartimeus dikatakan bahwa dia buta secara fisik, tetapi kita bisa melihat bahwa mata hatinya tidaklah buta. Ya, bahwa mata hati Bartimeus tidaklah buta. Ketika Bartimeus mendengar bahwa Tuhan akan lewat di situ, dia percaya bahwa ketika dia memanggil Tuhan, dia akan mendapat mujizatnya. Bartimeus walaupun tadi saya katakan walaupun dia tidak pernah melihat Tuhan, tetapi dia pernah mendengar Tuhan. Ya, ketika mungkin dia bekerja mengemis di pinggir jalan atau di pinggir bait Allah, dia mendengarkan kesaksian orang-orang tentang Yesus. Ya, nah disinilah keterbatasan daripada Bartimeus itu dipakai Tuhan, di mana biasanya orang yang biasanya buta, indranya yang lain itu akan bekerja lebih kencang, lebih kuat ya maksudnya. Nah, dia melalui pendengarannya dia bisa menyaksikan Tuhan. Ya, dia bisa menyaksikan Tuhan. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita mungkin tidak seperti Bartimeus. Ya, saya bisa melihat bahwa kita semua secara fisik mungkin kita tidak buta, tetapi banyak orang yang secara rohani buta, ya, tidak bisa melihat secara rohani, ya. Banyak orang yang harus melihat dahulu baru percaya. Tetapi Bartimeus dia tidak melihat tapi dia percaya bahwa kuasa Tuhan itu akan bekerja kepadanya ketika dia meminta pertolongan Tuhan, ya. Banyak orang seperti Thomas, ya, salah satu murid Yesus yang tidak percaya kepada Tuhan ketika Tuhan bangkit. Dia percaya kalau dia melihat, dikatakan kalau saya cucuk lubang lambungnya baru saya percaya, dia bilang kan. Banyak orang-orang seperti itu, harus melihat dulu baru percaya. Tetapi Bartimeus dia percaya melalui pendengarannya. Ya, Roma pasal 10 ayat yang ke-17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan, ya. Bartimeus sering mendengarkan berita tentang Tuhan. Ya, dia sering mendengarkan kesaksian-kesaksian orang-orang yang lewat mungkin tentang mujizat-mujizat Tuhan, dan itu membuat imannya tumbuh bahwa Tuhan itu mampu untuk menyembuhkannya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa keterbatasan fisik kita itu tidak bisa membatasi kita untuk merasakan mujizat Tuhan, ya, dalam kisah ini. Nah, juga bahwa keterbatasan dari Bartimeus juga tidak menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupannya. Karena itu, jadi walaupun dia tidak bisa melihat, tetapi dia percaya bahwa kuasa Tuhan itu akan menjadi milik bagiannya. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari seorang Bartimeus? Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Bartimeus adalah sikap pantang menyerahnya, ya. Sikap yang tidak mudah menyerah. Dikatakan bahwa Bartimeus tadi ketika dia berteriak di awal, pertama kali dia berteriak Yesus, banyak orang yang menegurnya, menyuruhnya untuk diam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus?
dia semakin keras untuk bersuara. Dia semakin berkeras berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, ketika pada saat itu dia ditegur, dia bukannya semakin down ataupun takut mungkin ataupun merasa kecil hati, tetapi ketika dia ditegur untuk diam, tetapi karena dia tahu bahwa Tuhan adalah sumber pertolongannya, dia semakin berteriak, minta tolong, ya. Dia tidak menyerah dan tidak putus asa. Nah, dengan imannya dia tahu bahwa apa yang dibutuhkannya itu adalah berasal daripada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan bisa menolongnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita juga harus tidak mudah menyerah di dalam kehidupan kita, ya. Tidak mudah menyerah. Mungkin banyak pergumulan kita, banyak permasalahan kita, banyak apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita tidak boleh menyerah, ya, tidak boleh menyerah. Kesusahan kita itu tidak bisa membuat kita menyerah, ya. Yang apapun kondisi kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kita tidak bisa menyerah. Kita tidak boleh menyerah, ya. Kita tidak boleh menyerah. Sekali lagi saya katakan tidak boleh menyerah. Kita harus terus berdoa, terus bersekutu dengan Tuhan, ya. Seperti Bartimeus tadi, dia tidak menyerah walaupun udah ditolak, ya, secara tidak langsung untuk supaya suruh diam, ya. Dia tidak menyerah. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia, ya. Kita tahu bahwa pertolongan kita hanya daripada Tuhan, ya. Apapun masalah kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, ketika kita yakin dan percaya, kita sungguh-sungguh untuk terus datang kepada Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan itu akan nyata atas hidup kita, ya. Seperti Bartimeus, dia tidak menyerah walaupun sudah disuruh diam, walaupun sudah disuruh jangan ngomong, maksudnya jangan ganggu, ya. Kalau orang buta mungkin kan dipandang sebelah mata bagi orang-orang lain mungkin, ya, karena pengemis juga, ya kan. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan, ya. Tidak menyerah dengan segala situasi, ya. Walaupun kondisi kita tidak baik-baik saja, tetapi ketika kita tidak menyerah, kita tetap terus berharap kepada Tuhan, terus meminta pertolongan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah kerendahan hati, ya. Memiliki kerendahan hati. Seperti Bartimeus memiliki kerendahan hati. Kenapa saya katakan dia memiliki kerendahan hati? Ya, ketika Bartimeus tadi ditanya Tuhan, dipanggil Tuhan, ketika dia panggil untuk yang kedua kalinya, Tuhan memanggil dia. Dan ketika itu Tuhan berkata, apa yang kau mau untuk aku perbuat bagimu? Ya. Seorang Yesus bertanya seperti itu kepada orang buta. Nah, mungkin kalau kita baca berulang-ulang pertanyaan ini mungkin agak sedikit aneh atau sedikit rancu untuk dipertanyakan, ya. Karena secara fisik Tuhan bisa melihat, ya kan. Kita datang dengan keadaan kondisi fisik yang tidak sempurna. Ditanya Tuhan, mau ngapain kamu, ya kan. Bartimeus, kalau kita jadi Bartimeus, ya kan, setidaknya kita bisa, Tuhan nggak lihat saya ini butuhnya apa. Tuhan nggak jingok aku butuh apa. Jingok, ya kan, jingok, ya. Bahasa Palembang, ya kan. Tuhan nggak lihat saya sekarang butuh apa, kok Tuhan masih tanya gitu kan. Kok Tuhan masih bisa-bisanya bertanya dengan keadaan saya yang seperti Tuhan pasti tahu apa yang saya butuhkan. Tetapi kenapa Tuhan bertanya kepada Bartimeus, apa yang aku harus perbuat bagimu, ya. Apa yang harus saya perbuat bagimu? Dia bertanya kepada Bartimeus. Tuhan itu mau melihat kerendahan hati kita. Ya, yang Bartimeus berkata di ayat yang ke-51, Rabuni supaya aku dapat melihat. Ya, Bartimeus tidak serta-merta dia bilang, Tuhan, tinggal lihat aja, tinggal sembuhin, udah. Tetapi Bartimeus bilang, Rabuni aku supaya aku bisa melihat. Tuhan itu ingin melihat, Tuhan ingin mendengar apa yang kita mau. Ya, apa yang kita mau. Tuhan itu tahu segala sesuatunya. Ya. Tuhan tahu segala sesuatunya yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu mau melihat bagaimana sikap kita. Ya, di Matius 6 ayat yang ke-8 bagian B itu, Bapa mengetahui apa yang kamu
perlukan. Ya, jadi setiap apapun yang kita perlukan itu Tuhan tahu. Tuhan bertanya kepada Bartimeus bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi karena Tuhan mau melihat apa yang dijawab oleh Bartimeus, apa yang dilakukan oleh Bartimeus, yaitu memiliki kerendahan hati, mengucapkan apa yang kita mau, mengucapkan apa yang kita perlukan, meminta ya, meminta ya. Nah, Tuhan sudah tahu bagaimana dengan kondisi kita ya. Dalam keseharian kita. Setiap hari mungkin kita berdoa, Tuhan inilah, Tuhan itulah. Tidak mungkin kan kita berdoa sama Tuhan kayak gini, hari ini Tuhan saya berdoa minta Tuhan tolong pekerjaan kami, minta tolong anak kami, minta tolong sekolah kami. Besoknya kita berdoa, Tuhan sama seperti kemarin ya doa saya. Enggak kan, ada yang sini seperti itu doanya. Tuhan kayak kemarin, list saya sama kayak kemarin. Ya kan, atau serahin aja, nah Tuhan baca sendiri. Enggak kan, tapi Tuhan mau kita ngomong apa yang kita perlukan. Nah, itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Bagaimana kita mau memiliki kerendahan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk selalu beribadah kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, ya, bukan karena kesombongan kita mungkin ya. Karena di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 itu Tuhan berkata, aku Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, itulah bagaimana Tuhan menyayangi, mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan tidak akan pakai orang yang sombong, orang yang congkak Tuhan tidak akan pakai. Ya, Tuhan mau melihat seberapa perlu kita, seberapa butuh kita kepada Tuhan, sehingga itu Dia mau bertanya, apa yang kau butuhkan? Ya, seperti kita minta kepada bapak kita, orang tua kita, teman kita. Kita kalau minta bantuan sama orang, nggak mungkin kita datang diam saja. Misalnya saya datang kepada Kak Ivan, gitu kan. Kak, apa kan? Diam aja sampai berapa menit? Apa? Kak Ivan pengen tanya, kenapa anak ini mungkin ya karena. Tetapi kalau kita menyampaikan permintaan kita, menyampaikan apa yang kita butuhkan, pasti akan dibantu, pasti akan dijawab ya. Apalagi sama Tuhan ya. Kalau kita menyampaikan segala sesuatunya sama Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan menjawab segala sesuatunya. Walaupun mungkinnya waktunya nggak tepat, waktunya belum tepat, waktunya belum tiba. Tapi saya yakin percaya Tuhan akan menjawab segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, puji Tuhan. Karena itu pada malam hari ini sama-sama kita mau belajar bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat ya, walaupun kita tidak melihat. Terus juga kita harus belajar untuk tidak mudah menyerah, harus pantang menyerah dalam menghadapi keadaan. Dan juga kita harus belajar bagaimana kita memiliki rasa kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, karena saya tahu bahwa Tuhan itu peduli kepada kita, Tuhan itu mau menolong kita kalau kita meminta kepada Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya orang-orang yang seperti ini, yang memiliki kerendahan hati dan sebagainya, saya yakin percaya kita akan melihat banyak mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya tidak akan panjang lebarkan lagi kebenaran firman Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Bila kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini menguatkan setiap hati kita, menguatkan setiap apapun yang menjadi permasalahan kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Kita angkat pujian kita, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini.
dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi ada sesuatu yang kami tangkap dari firman-Mu. Ada sesuatu yang baru Kau singkapkan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu hidup dan akan menghidupkan kami dan akan menyembuhkan setiap apapun yang menjadi sakit kami. Mungkin tidak secara fisik Tuhan, tetapi mungkin ada rohani-rohani kami yang sedang sakit, yang butuh kesembuhan yang daripada Tuhan. Bangkitkan Tuhan, sembuhkan Tuhan. Sebab firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Dan firman-Mu itu yang akan memulihkan, yang akan sampai dan akan terus bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tangkap firman-Mu, kami tangkap isi hati Tuhan, kami tangkap itu Tuhan dengan iman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat suara-Mu yang indah bagi kami. Dan kami tidak akan pernah bosan Tuhan dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Itu yang akan menghidupkan kami, membangkitkan iman percaya kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Syukur. Terima kasih Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu lebih lagi. Singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu baginya. Tuhan akan pakai masa mudanya, Tuhan akan pakai hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati dia di dalam pelayanannya, berkati dia di tengah-tengah keluarganya, berkati hidupnya Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan setiap kami umat-umat-Mu yang sudah ada di tempat ini, mulai dari anak-anak yang paling kecil sampai kepada orang-orang tua kami yang ada Tuhan, Engkau akan memberkati firman-Mu itu. Biar firman-Mu akan tertanam di hati kami, di tanah hati yang terbaiklah Tuhan. Firman-Mu itu akan tertanam sehingga tidak dengar untuk melupakan, tetapi akan terus diajar dan belajar untuk melakukan dalam hidup. Sehingga firman-Mu katakan kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur di hadirat Tuhan. Kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk hidup dan ada di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang tidak baik-baik saja di negara kami, di kota kami. Tetapi kami punya Tuhan yang jamin kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau jamin hidup kami. Karena firman-Mu katakan, orang yang duduk berlindung dalam naungan-Mu, ada keselamatan di dalamnya. Sebabnya Tuhan, di kondisi dan keadaan apapun, kami tahu Engkau tidak akan pernah membiarkan umat-umat-Mu. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Sebabnya sebelum kami menutup ibadah doa pada malam hari ini dalam ibadah pilar kami, bersehati kami akan berdoa menaikkan syafaat kami, memberkati bangsa kami, memberkati kota kami di dalam nama Yesus Kristus. Turunlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri-menteri, anggota dewan-dewan yang ada, bahkan seluruh anggota-anggota Tuhan, Polri, TNI yang ada. Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi mereka. Bahkan terlebih khusus kami berdoa Tuhan, hari ini perwakilan masyarakat melalui para mahasiswa-mahasiswa dan mungkin politis-politis hukum yang ada. Kami berdoa Tuhan akan terus memberikan hikmat bagi mereka. Berikan hati damai sehingga mereka bisa menyampaikan segala aspirasi yang ada dengan penuh kasih. Sehingga Tuhan, seluruh wakil-wakil rakyat yang duduk di pemerintahan, mereka boleh Tuhan bersama-sama mengambil keputusan yang terbaik yang hanya satu tujuan, seperti kerinduan para pahlawan kami yang terdahulu, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera, adil dan makmur. Sehingga kesejahteraan itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi kepada seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati Tuhan. Bagaimana kayanya Tuhan Indonesia, Tuhan berkati. Sebabnya kami berdoa, taruh
seluruh hati yang peduli kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Sehingga mereka tidak ada yang mempentingkan Tuhan keperluan, kepentingan pribadi dan golongan mereka saja. Tetapi mereka tetap memperhatikan seluruh rakyat Indonesia yang masih banyak jauh di bawah angka garis kemiskinan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, jamah Tuhan, jamah Bapa. Biarlah setiap aspirasi yang sudah diberikan Tuhan itu boleh menjadi sebuah Tuhan rancangan yang terbaik, sehingga bangsa kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena pemimpin-pemimpin yang memiliki hati yang peduli dan kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, bekerjalah Bapa. Kami berdoa dan kami yakin segala mungkin ada usaha-usaha orang yang coba menunggangi hal ini Tuhan. Tetapi kami berdoa, kami patahkan itu, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah semuanya tunduk di bawah otoritas Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu lebih kuat dibanding apapun juga. Karena kami umat-umat-Mu, kami gereja-gereja-Mu bersehati berdoa memberkati bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami akan melihat Engkau akan bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan. Bersehati berdoa memberkati gereja lokal kami, mulai dari Bapak Ibu Gembala kami, Tante Shirley, Ibu Rohani kami. Tuhan memberkati bahkan adik-adik yang ada, urapi pakai mereka. Pakai Tuhan, kesehatan, kekuatan jadi bagian daripada Bapak Ibu Gembala, bahkan seluruh bahkan kami staf pengembalaan yang ada. Bersehati kami bersama-sama, bergandengan tangan untuk boleh memajukan pekerjaan Tuhan di tengah talenta karunia yang Tuhan percayakan. Kami gunakan itu semuanya untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah sidang jemaat yang Tuhan percayakan di gereja lokal kami, baik di Segaran dan Bukit Laut. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan urapi dan memberkati semuanya. Dan kami juga bersehati berdoa Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak kecil yang ada di sekolah minggu, pelajar Tuhan, Rise Generation Tuhan, Freshcom yang ada, kaum bapak ibu, orang-orang tua kami yang lanjut usia. Doa kami Tuhan, berkati mereka semua. Anak-anak yang duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah, yang sedang dalam mencari pekerjaan. Bukakan jalan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati umat-umat-Mu. Bahkan orang-orang tua dalam segala usaha pekerjaan mereka. Berkatilah kiranya orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, di masa tua mereka pun tetap menikmati penyertaan dan kasih setia Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga mereka dan di tengah-tengah gereja kami yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh anggota pilar kami Tuhan, terkhusus pilar Hermon yang ada, mulai dari ketua Tuhan, tante dan om yang ada, bahkan seluruh pengurus-pengurus yang ada di pilar kami. Tuhan berkati mereka, berkati suami, istri, anak-anak, cucu, menantu. Tuhan berkati mereka semuanya. Apa yang menjadi kerinduan pergumulan mereka, baik di tengah-tengah keluarga, pelayanan yang ada, di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka, diberkatilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Ada berkat-berkat Tuhan yang akan jadi bagian mereka. Bahkan seluruh kami Tuhan, umat-umat-Mu yang ada di pilar Hermon ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan, tambahkan terus kesetiaan kami agar semakin kuat dan teguh kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan izinkan kami boleh ada. Kami tidak akan sia-siakan itu Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, kami akan pergunakan itu semua untuk meninggikan, memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat tuan rumah Om Hendra yang ada, yang sudah boleh Tuhan, agar kami umat-umat-Mu yang ada di pilar Hermon ini boleh beribadah. Tuhan kiranya memberkati om kami ini, bahkan keluarga yang ada, anak cucu menantunya diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan apa yang menjadi kerinduan harapan di tengah-tengah keluarga dan usaha pekerjaannya diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga setiap umat-umat-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, apapun bentuk pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang sia-sia dan percuma. Tuhan akan pakai lebih lagi, melimpahkan karunia-karunia baru bagi mereka. Bahkan setiap persembahan yang sudah diberikan, yang sudah ditabur dalam pekerjaan Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu katakan, ketika kami menabur dengan sukacita, kami akan menuai berkas-berkas yang akan Tuhan siapkan bagi kami. Tidak akan pernah rugi kami.
kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepada Tuhan. Setiap pujian, penyembahan kami, biarlah itu semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa teringat buat umat-umat-Mu yang ada di pilar ini yang tidak hadir malam ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi penyebab mereka tidak hadir. Tetapi doa kami Tuhan, berikan kesempatan Tuhan. Sehingga di minggu yang akan datang kami bisa bersama-sama lagi berbakti memuliakan Tuhan. Ingatkan mereka, hidup adalah kesempatan di mana kami harus pergunakan itu semua untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, doa kami tolong mereka. Kalau mereka sakit jamah sembuhkan, pulihkan Tuhan. Yang susah hiburkan Tuhan. Yang mengalami kelemahan Tuhan bangkitkan. Ingatkan mereka kalau waktu lalu Tuhan sudah tolong. Kami percaya kami punya Allah Immanuel yang akan terus menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh keluarga besar kami yang dekat maupun yang jauh dengan kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami di tempat ini. Kami yakin penyertaan Tuhan juga ada atas keluarga-keluarga yang kami kasih. Baik orang tua kami, baik suami istri, baik anak-anak kami, baik Tuhan cucu menantu, bahkan kakak adik kami. Semuanya kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Sertai seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Doa kami Tuhan, kasih setiamu akan jadi bagian mereka semua. Sekalipun kami berpisah mungkin secara tubuh, tapi kami tahu di dalam doa dan roh kami tetap saling mendukung di dalam doa. Terpujilah namamu Bapak, terima kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita terima berkat yang daripada Allah Bapa. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kuduslah yang akan menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita di dalam kemuliaannya. Kita terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam buat kita semua. Saya serahkan kepada ketua pilar yang ada. Puji Tuhan, selamat malam. Terima kasih buat seluruh keluarga besar Pilar Hermon yang sudah hadir. Terima kasih buat Ko Hendra yang sudah mensponsori ibadah kita malam hari ini, yang sudah sukses ya ibadah kita berkat kerjasama yang baik untuk Pilar. Dan terima kasih buat hamba Tuhan Hana yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai dengan luar biasa lagi. Dan saya yakin percaya di masa mudanya Tuhan pakai. Terima kasih buat semua tim musik. Terima kasih. Ada undangan, saya baru share tadi. Saya terima kasih Bu Tante Leni yang sudah mengingatkan saya dari Saudari Yunita. Hari Jumat ini kita diundang seluruh pilar dibaca, saya pun belum baca tadinya. Makanya saya share dulu ke grup, nanti baca Bapak Ibu ya. Mengingatkan besok kita hari Kamis kan, Jumat kita ada undangan ke menikah abangnya kalau nggak salah ya. Terus hari Rabu depan kita tetap ada ibadah pilar di tempat ini yang akan disponsori oleh Bapak Ivan Tambunan. Puji Tuhan, ada saja untuk berdoa makan. Bu Sri boleh berdoa makan di depan yang sudah disiapkan oleh Bapak Abang.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga, sekarang, sekarang juga. Potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Boleh. Oh mau bersaksi dulu. Sepatah dua kata, tiga kata. Saya bersyukur kepada Tuhan sudah memberikan umur yang baru, kesehatan yang baru, dan tak lupa juga terima kasih hamba Tuhan yang sudah didoain. Tak lupa lagi terima kasih keluarga Pilar Hermon yang sudah mengucapkan doa. Tak lupa terima kasih Tika ulang tahunnya. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, puji Tuhan. Om, tadi kita belum doa ulang tahun, cuma doain kan enggak. Oke, ayo. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa buat om kita, buat opa. Oh, berdiri. Oh iya, berdiri. Ya. Kita sama-sama berdoa. Umur panjang, sehat, kuat jadi bahagian daripada om kita ya. Bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, pada saat malam hari ini bersuka cita kami Tuhan. Di tengah-tengah hari ini Tuhan tambahkan kembali lagi 1 tahun lagi buat om kami. Dia boleh ada sampai hari ini. Kami tahu Tuhan itu semua karena kemurahan-Mu, kasih setia Tuhan yang Tuhan terus curahkan dalam kehidupan om kami Tuhan. Tuhan, di bertambahnya usia kami percaya sepanjang tahun ke depan Tuhan Engkau akan menyertainya dalam segala apa yang menjadi kerinduan harapannya. Kami yakin Tuhan yang terbaiklah yang Tuhan akan kerjakan baginya. Biar kasih setia Tuhan yang akan terus mewarnai kehidupannya. Bagaimana pertolongan Tuhan terus akan Tuhan nyatakan. Tuhan, kami yakin dan percaya dengan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan akan limpahkan buat om kami bersama-sama dengan anak, cucu dan menantu, bahkan keluarga besar yang ada. Mereka boleh sama-sama akan terus melihat bagaimana kasih setia Tuhan menyertai mereka sampai pada saat ini dan seterusnya. Kami yakin Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka. Terima kasih Tuhan. Doa kami buat om kami dan juga Tuhan akan memberkati segala apa yang sudah
berikan Tuhan, biarlah itu semuanya Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu yang penuh dengan kasih. Tuhan juga akan memberkati dengan kasih setia Tuhan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan Om kami dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.